Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas ilmu tauhid yang hak. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu tauhid. Apakah maksudnya tauhid? Tauhid itu bermaksud mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya esa itu adalah satu ataupun tunggal. Ilmu tauhid adalah ilmu yang berasakan kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara penyerahan segala sifat, af'al, asma dan ruh, supaya ia menjadi satu di dalam wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wahdatul zat, sifat, af'al dan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara pokok ajaran Islam yang pertama adalah tauhid. Tafsiran syarak ada menyatakan bahwa agama itu mesti merasakan tauhid. Tauhid pula adalah bermaksud bagi menyatukan segala perkara supaya ia menjadi satu sifat, satu nama, satu perbuatan dan satu zat di bawah esa wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai kepada tahap zatnya adalah juga merupakan sifatnya, manakala sifatnya pula adalah juga merupakan zatnya. Namanya adalah kelakuannya, manakala kelakuannya pula adalah juga merupakan namanya. Begitulah sebaliknya. Setiap makhluk mempunyai zatnya sendiri, makanya banyak sifat makhluk. Maka banyaklah zatnya serta peragai dan banyaklah namanya. Sungguh pun banyaknya itu berhenti pula pada sifat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu juga. Wahdahkan segalanya supaya menjadi satu wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya dapat diterjemahkan melalui ilmu ma'rifat atau ilmu mengenal Allah. Tanpanya ilmu ma'rifat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dapat diterjemahkan keesaannya. Tanpa ma'rifat juga, maka ilmu tauhid tidak akan dapat diuraikan. Apakah asasnya tauhid? Tauhid itu berasakan kepada hukum syarak, dan hukum syarak pula adalah berasakan kepada Islam. Manakala Islam pula berasakan kepada 3 perkara rukun, yaitu Islam atau ada 5 perkara rukun, iman atau ada 6 perkara rukun, ihsan atau kesempurnaan di dalam semua rukun. Apakah yang terkandung di dalam rukun Islam? Yang terkandung di dalamnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, menunaikan fardu haji. Apakah yang terkandung di dalam rukun iman? Yang terkandung di dalam rukun iman adalah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab Al-Quran, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari akhir, percaya kepada qada dan qadar. Apakah yang terkandung di dalam ihsan? Yang terkandung di dalam ihsan itu adalah apabila kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Di dalam keadaan kita memandang sifat makhluk, dan sekiranya kita tidak boleh melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sesuatu yang kita pandang itu, sesungguhnya kita itu adalah daripada golongan yang benar-benar buta, yang telah dibutakan mata hatinya oleh sifat makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita memandangnya dengan pandangan ma'rifat, yaitu dengan pandangan ihsan, dan melihat dengan penglihatan dan tilikan dengan pandangan ihsan. Maka disitulah kita akan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada segala sesuatu. Sekiranya kita tidak dapat untuk memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pandangan kita, maka anggaplah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pandangan itu. Maksud hadis, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Asas tauhid dengan segala syarat dan rukun tidak membawa apa-apa arti dan makna sekalipun jikalau ia tidak disertai dengan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asas tauhid dengan segala macam syarat dan rukun itu sebenarnya telah sedia ada di dalam diri kita masing-masing. Hanya yang buta mata hatinya saja yang tidak akan dapat melihat hakikatnya. Hati yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah seumpama pokok yang tidak berakar, dan seumpamanya akar yang tidak bertunjang.
Asas ataupun tunjang dari segala ilmu itu adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ma'rifatullah. Tanpanya ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal diri, maka ilmu tauhid tidak akan dapat untuk diterjemahkan ataupun ditafsirkan. Seandainya rukun Islam yang 5 itu ditambahi bilangan menjadi 1001 rukun sekalipun, maka ia pun tidak akan dapat membawa tauhid ke dalam diri kita jika ia tidak disertai dengan ilmu ma'rifat. Seandainya rukun iman yang ke-6 ditambahi pula menjadi angka 9.999 rukun sekalipun, maka ia pun tidak akan sekali-kali membawa apa-apa arti sekalipun tanpa disertai dengan ilmu mengenal diri. Bagi mereka yang mengenal diri dan yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang akan dapat menterjemahkan dan mentafsirkan rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6. Segala rukun dan syarat itu akan terjawab dan akan terurai pula apabila dirinya telah dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, marilah kita sama-sama dengan penglihatan dan tilikan dengan pandangan ihsan. Maka disitulah kita akan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada segala sesuatu. Sekali lagi, sekiranya kita tidak dapat untuk memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pandangan kita, maka anggaplah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pandangan itu. Kita hendaklah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu atau esa atau tunggal, satu pada wajah sifat, satu af'al dan asmanya. Bagi yang tidak dapat mempelajari ataupun memahami ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tauhid, maka hukumnya adalah fasik, munafik dan kafir, bahkan boleh menjadi syirik. Malaikat Jibril alaihissalam telah mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentangnya Islam, iman dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata beliau, ketika seseorang duduk di hadapan Rasulullah, tiba-tiba muncullah seorang lelaki yang berpakaian putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak nampak pandangannya bekas-bekas dari perjalanan jauh, dan tidak ada seseorang pun yang mengenalinya, sehingga ia duduk di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lututnya bersentuhan dengan lutut baginda dan meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua paha baginda. Nabi lalu berkata, "Maka beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ihsan ialah bahwasanya engkau memperhambakan diri kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Meski engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat engkau." Tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hendaklah sampai kepada tahapan ihsan, yaitu tahapan yang membersihkan pikiran kita daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sampai kepada tahapan ihsan, kita dikehendaki terlebih dahulu melalui proses mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum dapat dikenali, maka kita tidak sekali-kali akan dapat mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid itu adalah satukan atau cantumkan sekalian wajah makhluk ke dalam wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ianya menjadi satu wajah atau wahda. Yang ada yang wujud dan mawujud itu adalah sifat dan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka. Segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala nama-nama yang terpanggil di alam ini semuanya telah menjadi satu di dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sifat-sifat yang tersahir di alam ini semuanya telah menjadi satu di dalam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perbuatan dan peragai yang berlaku di alam ini semuanya telah menjadi satu di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sifat dan ruh yang ada di alam ini semuanya telah menjadi satu di dalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi satu di dalam wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh isi alam ini menjadi binasa dan menjadi esa, tunggal dan satu di bawah satu wajah, seolah-olah kesemuanya berada di dalam satu adonan dan terkamil di bawah satu wajah, satu nama, satu sifat, satu perbuatan dan satu zat.
Semua makhluk dan isi alam ini telah terkamil di bawah satu wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan sebenar-benarnya esa dan sebenar-benarnya tauhid. Tidak ada lagi yang dipandang wujud di alam ini melainkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu. Janganlah pula kita jadikan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di bawah satu kesatuan atau union. Kita tidak boleh meletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di bawah kesatuan union, mensyarikat, menduakan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita meletakkannya menjadi satu, esa sebati dan kamil, di bawah keesaan wajah Allah yang Maha Esa. Untuk mencapainya tauhid yang sebenar-benarnya, kita hendaklah terlebih dahulu mengenal ilmu ma'rifat. Selagi kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selagi itu kita tidak akan dapat menguasai ilmu tauhid atau esa. Setelah sebenar-benarnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nyata, maka barulah menjadikan akal dan hati kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya tauhid yang hak, atau mengesahkan Allah daripada sebarang sifat. Setelah kita dapat menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas, maka sekalian makhluknya ini akan menjadi binasa dan pikiran akan menjadi hilang daripada pandangan hati. Yang ada pada ingatan dan pandangan hati kita seketika itu hanyalah Allah, Allah, Allah. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya ingin lebih mendalaminya, silakan mencari guru atau mursyid atau tanyakan langsung pada ahlinya. Demikian sahabat, ilmu tauhid yang hak. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang selalu mensupport channel ini, dan terima kasih pula untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.